puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan dan karunia-Nya. Suatu hari hiduplah sebuah keluarga miskin yang baru saja memperoleh kartu tanda miskin dari kelurahan. Aku sudah resmi jadi orang miskin. Iya Pak, alhamdulillah negara saya setelah bertahun-tahun kita hidup miskin ada dapat pengumuman juga. Lebih saya simpan kartu ini di dompet agar bila nanti kita ingin belanja kita tinggal menggesek kartu ini. Apa boleh kita belanja menggunakan kartu ini? Kartu ini kan dari negara Bu, pasti boleh digunakan untuk apa saja. Oh begitu ya Pak. Iya Bu. Orang miskin itu sering duduk melamun sementara anak-anaknya yang dokter bermain riang menahan lapar. Anak-anak mereka pasti akan menjadi orang miskin yang baik dan sukses. Suatu sore, orang miskin itu menikmati teh pahit bersama istrinya sambil berbincang-bincang. Istriku, tolong ceritakan kepadaku kisah yang paling lucu dalam hidup kita selama kita hidup bersama. Suamiku cerita yang paling lucu dalam hidup kita. Aku dan anak-anak begitu kelaparan dan menyembelihmu. Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja serabutan apa saja namun ia tetap saja miskin. Suatu hari ia mendatangi seorang dukun berharap bisa mengubah garis buruk tangannya. Permisi Mbah. Ada apa kamu datang kemari? Gini Mbah, saya ingin mengubah garis tangan saya yang dari keturunan miskin. Baiklah, saya mau duduk. Oh, ternyata kamu memang punya bakat jadi orang miskin. Tidak bisa dirubah Mbah. Tidak, pastinya kamu bersyukur karena tidak setiap orang punya bakat miskin seperti kamu. Akhirnya orang miskin itu pergi meninggalkan rumah dukun itu dengan rasa kecewa dan sejak itu ia berusaha untuk konsisten miskin. Orang miskin itu pernah berniat untuk memelihara tuyul atau babi ngepet. Ia juga pernah hendak jadi pelawak agar sukses dan kaya. Namun ia teringat sebuah cerita tentang orang miskin yang jadi pelawak yang tidak bisa membuat orang tertawa. Baru ketika ia mati semua orang tertawa. Oleh karena itu ia tak ingin jadi pelawak. Yang menyenangkan orang miskin itu suka melucu. Ia kerap menceritakan kisah orang miskin yang sukses. Aku punya kolega orang miskin yang aku kagumi. Dia merintis karir jadi pengemis untuk membesarkan 4 orang anaknya. Sekarang 1 anaknya di ITB, 1 di UI, 1 di UGM, dan 1-nya di Undip. Wah, hebat banget. Mereka semua kuliah. Tidak, mereka semua jadi pengemis di kampus itu. Orang miskin itu sendiri punya anak 3 yang masih kecil-kecil. Ia menginginkan anak-anaknya menjadi orang miskin yang baik dan benar sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Setidaknya mereka bisa mengamalkan kemiskinannya secara adil dan benar sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Setidaknya mereka bisa mengamalkan kemiskinannya secara adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itu sebabnya ia tak ingin anak-anaknya jadi pengemis. Suatu malam ketika anak-anaknya memberinya recehan dari hasil mengemis, ia sering mengajakku nongkrong di warung pinggir kali hanya sekedar untuk minum kopi. Orang miskin perlu juga sekali nyantai kan. Lagi pula begitulah nikmatnya menjadi orang miskin. Punya banyak waktu buat leha-leha. Makanya sekali-kali cobalah jadi orang miskin. Kenapa aku harus jadi orang miskin? Karena kalau kamu miskin, kamu akan punya cukup tabungan penderitaan yang bisa digunakan untuk membiayai sepanjang hidup. Kamu bakalan punya cadangan kesedihan yang melimpah, jadi kamu tidak kaget kalau susah. Ada saat-saat di mana wajah orang miskin itu diliputi kesedihan. Ia bersedih bukan karena ia miskin, tapi karena banyak sekali orang yang malu mengakui miskin. Banyak sekali yang bertambah miskin karena selalu berusaha agar tidak tampak miskin. Terjadi pencurian. Ya, takut tembak. Permisi, apakah Anda melihat orang pencuri yang lari-lari kemari? Lari-lari ke rumah itu. Indonesia mah ada ini. Polisi pun menuju ke rumah orang miskin itu. Permisi. Ada apa Pak? Apakah di rumah ini ada seorang laki-laki? Ya ada Pak. Polisi mencari seorang laki-laki yang ada di dalam rumah itu. Kemudian polisi melihat seorang laki-laki sedang duduk di belakang rumahnya. Salah apa nih Pak? Saya salah apa? Pak ikut saya jelaskan ke polisi saja.
Polisi pun membawa orang miskin ke kantor polisi dan akhirnya orang miskin itu dipenjara selama 2 hari. Kemudian ia dibebaskan karena ternyata bukan orang miskin itu pelakunya. Suatu ketika orang miskin itu sakit dan dengan entengnya ia pergi ke rumah sakit. Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster penjaga. Kemudian orang miskin itu masuk ke dalam ruangan. Silakan duduk, Pak. Iya, terima kasih. Bapak keluhan Bapak. Saya sering mengalami pusing dan badan saya panas, Sus. Kalau begitu Bapak harus dirawat inap. Mari saya antar Bapak ke ruang inap. Sambil menunggu dokter untuk datang merawat Bapak, lebih baik Bapak istirahat dulu di bangsa sebelah sana. Terima kasih, Suster. 2 hari kemudian suster kembali mendatangi orang miskin itu. Bapak sudah sembuh, jadi Bapak sudah boleh pulang dan ini obat untuk Bapak minum di rumah. Terima kasih, Suster. Akhirnya orang miskin itu sembuh tanpa diperiksa oleh dokter dan pulang dengan hati yang gembira. Suatu sore orang miskin itu bersama keluarganya pergi ke mall. Apa benar kita belanja di sini? Bener, Bu. Memangnya Bapak punya uang? Jangan khawatir, lebih baik Ibu ajak anak-anak berbelanja apa yang mereka inginkan. Lah, Keluarga orang miskin itu memborong belanjaannya sebanyak mungkin. sudah selesai berbelanja, mari kita ke kasir. Mari, Bu. Keluarga orang miskin itu menuju ke kasir. Wah, belanjaan keluarga Bapak banyak sekali. Iya, Pak. Baik, hitung dulu. Setelah semua belanjaan dihitung, Totalnya 1.270.000, Pak. Hah? Banyak banget. Tenang saja, Bu. Ini Mbak saya bayar pakai ini. Maaf, Pak, tidak bisa. Tapi kali ini dari negara, Mbak. Tapi maaf, Pak, kami tidak menerima kartu ini. Satpam, usir mereka. keluarga orang miskin pun diseretnya keluar dari mall. Takdir memang selalu punya cara yang tak terduga agar selalu tampak mengejutkan. Tanpa firasat apa-apa orang miskin itu meninggal. Apakah ayah kita meninggal? Kenapa ayah diam saja? Ay, nak, bapakmu meninggal. Ibu kenapa sedih dan menangis? Ibu menangis karena ayah meninggal ya, Bu? Bukan, nak, ibu sedih bukan karena ayahmu meninggal, tapi karena ibu bingung uang dari mana untuk membeli kain kapan nisan sampai harus bayar lunas kuburan. Seharian perempuan itu pontang-panting cari utang, tetap saja uangnya tak cukup buat biaya pemakaman. Sejak peristiwa itu, kuperhatikan ia jadi sering murung, mungkin karena banyak orang yang kini selalu mengolok-oloknya. Kasihan sekali orang ini. Nasib Katang memang kurang ajar. Suatu hari orang miskin itu berubah menjadi anjing. Itulah hari paling membahagiakan selama hidupnya. Anak istrinya yang kelaparan segera menyembelihnya. Akhirnya cerita ini pun selesai. Kita semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. 1, 2, 3. Aku sudah resmi jadi orang miskin. Iya, Pak, alhamdulillah negara saya sudah bertahan hidup. Kenapa aku harus jadi orang miskin? Sampai apa itu? Enggak. Karena kalau kamu miskin, maka di rumah ini ada seorang laki-laki. Ya, ada, Pak. Ya. Saya sering Baiklah, saya mau duduk. tapi Kartini dari negara, Bu. Tapi maaf, Pak, kami Karena ibu menangis. Menjadi orang miskin yang